Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Delva Channel, teman-teman. Selamat pagi, selamat berhari Jumat, teman-teman. Hari ini saya melakukan perjalanan jauh, road trip lagi, antara Calang ke Banda Aceh sejauh 180 km. Nah, yang paling seru hari ini itu penumpang hari ini full, teman-teman. Ada 7 penumpang dewasa dan ya 7 anak-anak. 14 isinya hari ini di Kijang Grand Extra ini, teman. Oke, hari ini saya mau cek dulu kesiapannya, apa aja yang harus saya cek untuk perjalanan ini. Yuk simak terus, dan jangan lupa berikan komentar, like video ini, dan share dan subscribe di channel. Mempersiapkan perjalanan ini, yang pertama saya cek adalah kesiapan angin bannya, teman-teman. Kesiapan angin ban ini kita isi kemarin 30 untuk depan dan 35 untuk belakang. Nah, nanti kita akan cek lagi sampai di bengkel, kita sesuaikan dengan muatan. Mungkin ya bisa kita tambah 40 35, teman. Nanti kita konsul dengan yang bengkelnya, teman. Itu yang pertama adalah ban. Yang kedua akan saya cek adalah kesiapan interiornya. Contoh jok apakah lengkap semua, maksudnya dalam posisi bagus, ada patah-patah ya, mungkin ya mobil ini udah sering digunakan ya. Kondisi seperti ini, kebersihannya juga walaupun nanti kotor lagi ya, biasalah mobil keluarga ya. Kondisi joknya betul-betul siap dari segi bersih, kemudian posisi joknya bagus, posisinya yang tegak. Nah, apalagi nanti ini muat 3 orang di sini, muatan 3 orang dewasa plus anak-anak lebih kurang 7 orang, teman, dan dewasa 7, 14 jiwa semuanya. Kemudian bagian belakang ini yang perlu diperhatikan, ini masih ada sisa road trip kemarin. Kasur-kasur ini kita bongkar karena di belakang nanti posisinya duduk, jadi nggak tidur lagi anak-anak ya, tergantung muatan sih. Oke, ini kita bongkar. Kemudian komponen-komponen listrik ini yang ketiga, lampu dalam ya, mungkin perjalanan makan waktu malam juga. Lampu malam, lampu dalam, lampu kabin ini juga perlu karena anak-anak nanti mau makan, mau minum, itu perlu pencahayaan. Nah, ini kita bongkar, kasurnya kita bongkar dan di dalam. Kemudian setelah yang di luar, yang ketiga adalah menyangkut dengan kelistrikan. Ini aki baru, teman-teman. Aki baru terus saya ganti 2 bulan kemarin. Saya pakai GS hybrid juga yang hijau. Saya pilih ini karena pengalaman saya sebelumnya sangat bagus dan ya baguslah. Saya pakai hampir 4 tahun ini, teman-teman. Nah, indikatornya biru, bagus. Kemudian komponen klaksonnya nih, bunyinya bagus. Kemudian yang keempat adalah air washer. Nah, walaupun ini sering dianggap tidak begitu penting, ini sangat penting, teman, untuk basuh, untuk cuci kaca depan, hujan atau nggak hujan. Apalagi nggak hujan, banyak debu, kita cuci dengan washer ini, teman. Kemudian kelima adalah minyak rem karena ini kan muatan penuh, jadi fungsi rem itu sangat penting, luar biasa penting. Apalagi kita melewati jalan biasa, 3 pegunungan besar, teman, dan banyak lagi gunung-gunung kecil. Kemudian yang keenam adalah minyak kopling, cairan semua minyak kopling. Kemudian cairan power steering aman, tidak goyang-goyang, ini berada pada posisi maksimal mak. Nah, bicara power steering, karena muatan juga banyak, jadi sangat penting juga tekanan power steering. Jadi pompa power steering itu bekerja keras karena mobilnya berat,
Jadi bannya berat, untuk memompa itu membutuhkan energi yang kuat juga. Nah, komponen power steering juga perlu diperhatikan baik-baik. Kemudian yang ketujuh, menyangkut dengan cairan juga, cairan air radiator. Mana air radiator? Tuh, air radiator. Kita cek di radiatornya, kemudian terus air cadangan juga, reservoir ini juga diisi dengan full, bukan full penuh maksudnya, bukan full penuh tapi ada indikatornya, sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya sampai di garis full ini. Oke, dan jangan sampai meluap, karena kalau sampai meluap sia-sia juga, nanti akan basah semuanya, karena dia meluap keluar lewat selang ini, ya basah mesin-mesinnya semuanya. Kemudian yang ke-8 kita cek adalah fan belnya apakah ada yang kendor, karena muatan berat teman-teman, muatan berat. Fan belnya ini selanyaknya memang udah harus ganti. Udah sejak tahun 2017 saya pakai mobil ini, saya ganti semua fan belnya, tiga saya ganti. Ini udah 2023 Agustus malah, ini udah sebenarnya harus segera diganti. Selanjutnya perlu kita cek adalah kaki-kaki ada yang bunyi keluduk-keluduk, apakah ada yang udah getas karetnya. Kita cek, cukup dengan kita ketok-ketok bannya. Kalau ada getar berarti ada sesuatu yang longgar atau sesuatu yang ada part-partnya yang harus diganti, gitu teman-teman. Kemudian oli. Oli udah hitam sebenarnya. Kalau kita lihat kilometernya, ini udah wajib ganti, udah habis kilometernya. Nah, sampai nanti ke Banda Aceh kita ganti oli. Kita pakai Prima XP, recommended untuk mobil tua teman-teman, karena olinya sedikit kental. Kalau oli-oli zaman now kan dia agak sedikit ringan dan kebiasaan suka nguap. Jadi Prima XP ini agak berat olinya, istilahnya seperti itu teman-teman, istilah awamnya. Kemudian secara keseluruhan udah kita cek, kita hidupkan mesin, apakah ada bunyi-bunyian yang aneh-aneh, harus segera kita tindak lanjut. Oke, kalau ada bunyi-bunyian yang kurang, ada bunyi yang aneh, segera kita tindak lanjut. Misalnya mobilnya pincang ataupun ya bunyi-bunyi lainnya, harus segera kita tindak lanjut untuk kita melakukan perjalanan dengan keluarga lebih aman, efektif, dan tidak mau ambil risiko teman-teman. Ada tambahan teman-teman? Terima kasih untuk video saya hari ini. Jika ada tambahan mohon ditambahkan di kolom komentar, kemudian beri masukan. Jangan lupa berikan like, komen di bawah, dan subscribe di channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.